Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan materi pembelajaran ini, terlebih dahulu Bapak minta supaya kalian untuk melakukan atau berdoa bersama-sama dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Agar kita terhindar dari segala mara bahaya yang melanda negeri kita ini, dan mudah-mudahan pemahaman kita, khususnya kalian, dalam memahami materi pembelajaran yang ada di kelas 4 ini lebih meningkat lagi. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan Bapak sampaikan melalui video-video yang Bapak upload nanti setelah ini atau ke depannya. Oke, kalau yang sudah Bapak ucapkan terima kasih. Untuk yang belum, silahkan. Ini saatnya kamu mengklik like dan subscribe-nya. Oke anak-anak, kalau sudah kita lihat pada video pembelajaran kali ini, kita masuk subtema 3, tapi temanya masih tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kita mulai dari awal ya, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 ini nggak begitu banyak, cuma 2 aja, yaitu melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa dapat mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kamu capai setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini. Yang jelas di sini kalian harus bisa mendeklamasikan sebuah puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membuat poster. Selain harus bisa, kalian juga diharap mengetahui, menyadari betapa pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan di sekitar dengan tepat. Oke anak-anak, kita lanjut. Ini subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Ada 2 orang anak lagi berbincang-bincang. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu yang untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Nah, kemudian kita lihat ada 2 buah gambar lingkungan hidup. Kalau di sini gambarnya ada 2 sungai. Yang sungai yang di atas sudah keruh ya. Airnya keruh, banyak sampah, gersang, tidak ada pepohonan ya di sekitarnya. Kemudian gambar yang kedua, yang di bawah,
Ini airnya jernih. Airnya jernih, lingkungannya bersih, hijau, banyak tumbuhan. Itu gambar dari dua buah lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu sungai. Sungai yang bersih dengan sungai yang kotor, yang airnya kuning, kotor ya. Mungkin banyak sampah di sungai tersebut. Karena kebiasaan masyarakat, kalau wilayahnya dekat sungai, dia buang sampah pasti ke sungai. Padahal sungai itu bukan untuk membuang sampah. Kita membuang sampah pada tempatnya ada. Ada tempatnya, nanti ada petugas yang akan mengambil sampah yang kita buang. Jadi, Bapak ingatkan kepada kalian, kalau kalian dekat rumah, usahakan jangan membuang sampah ke sungai. Memang enak ya, tinggal lemparkan aja. Tapi, lihat di sungai, apalagi sungainya Sungai Pasang Surut. Sungai Pasang Surut, sampah yang kita buang akan kembali lagi ke kita. Pasang, balik lagi ke lingkungan kita. Ketika surut ke laut, si sampahnya mengalir ke laut, begitu pasang balik lagi ke tempat kita. Ya, itu yang menyebabkan sungai kita kotor, banyak sampah. Jadi istilahnya jorok, kumuh ya. Tapi kalau kita jaga sungainya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menjaga sungai agar tidak menjadi tong sampah. Ingat ya, sungai bukan tempat tong sampah. Sungai adalah tempat mengalirnya air dari bukit sana, dari hutan ke laut. Jadi kalau kita jaga, maka si sungai tersebut akan memberi kita manfaat yang banyak. Karena Bapak ingatkan sekali lagi untuk jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Kalau bisa orang tuamu kalau ada yang buang sampah ke sungai, ya dibilangin, ya dilaranglah jangan buang sampah ke sungai. Nah, ini ada sebuah cerita si pendekar kali Pesanggerahan. Ini ada seorang wanita, ada seorang laki-laki, dia dinamakan si pendekar kali Pesanggerahan. Mengapa dia dibilang si pendekar kali Pesanggerahan? Kita baca sama-sama. Keinginan untuk kembali melihat kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Hairudin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Artinya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi, akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah, kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak.
Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman orang yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini sangat ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Sumber danamonaward.org. Nah, itu tadi sebuah cerita anak-anak mengenai usaha seorang pria dalam membersihkan kali tempat dia bermain waktu kecil. Kali tersebut waktu kecil bersih, jernih airnya, tapi sekarang berubah menjadi kotor, kumuh, banyak sampah. Ini karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Bapak bilang tadi, yang seenaknya buang sampah ke sungai. Jadi sungainya menjadi kotor. Tapi dengan usaha yang dilakukan oleh Pak Bang Idin ini atau Pak Haji Khairuddin ini, maka sungai yang dulunya kotor, banyak sampah, sudah kembali seperti dulu lagi. Bahkan bantaran sungai sekarang sudah menjadi hijau, banyak sekali burung-burung berkicau di sana, burung tanah pun sudah ada di wilayah tersebut. Jadi perjuangan Bang Idin ini harus kita contoh. Kita sebagai generasi muda harus berbuat terhadap lingkungan kita dengan lebih bijak dan lebih bertanggung jawab lagi. Terutama masalah sampah. Ingat, jangan buang sampah ke sungai. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian ini menjabarkan apa yang tadi dilakukan atau tadi yang ada di bacaan tadi ya. Di sini ada cita-cita Bang Idin. Apa cita-cita Bang Idin tadi? Kemudian halangan yang dihadapi. Tadi kan ada halangan-halangan, ya. Terus sikap yang dimiliki Bang Idin, apakah dia marah sama penduduk yang ini atau macam mana, ya? Usaha yang dilakukannya bagaimana? Itu yang harus kamu tulis, ya. Kemudian kamu simpulkan di bawah sini. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Nah, kamu simpulkan. Oke, itu tugas satu anak-anak ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada sebuah puisi. Penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, ini adalah sebuah puisi tentang alam yang diciptakan oleh D. Karitas. Oke, nanti kamu baca puisi tersebut ya. Nah, setelah kamu baca, kemudian di sini ada sesuatu yang harus kamu kerjakan. Berkisar tentang apakah puisi tersebut, tentang apa, apakah tentang ibunya atau tentang apa ya, atau bapaknya. Kemudian, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Nah, ini ya. Ini harus kamu kerjakan. Ini tugas kedua. Oke, anak-anak. Ini tugas kedua yang harus kamu kerjakan. 1 sampai 3 ya.
Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan lebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi lebih akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh, menentukan jeda. Kau, garis 2, adalah garisnya 1, para penyelamat negeri garis 2. Apa sih garis 1 dan garis 2, garis 3? Nah, catatannya, garis 1 berhenti sebentar untuk bernapas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang garisnya 2 berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Dan garis 3 berhenti lama. Ya, berhenti lama sekali biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, itu merupakan cara menentukan jeda atau berhenti ya, biar kamu tidak kedodoran, tidak capek, tidak kehabisan napas dalam membaca puisi. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga Indonesia. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan manusia hidup. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang menjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, maka manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, ini salah satu yang bisa kita usahakan agar masyarakat sadar, meskipun hanya sebagian kecil aja yang mau membaca poster tersebut, tapi kita usahakan ya, dengan mudah-mudahan dengan usaha keadaan alam menjadi lebih baik. Kita tidak bisa berusaha seperti Bang Idin atau Haji Herudin yang berani dia turun ke sungai, membersihkan sungai sendiri. Dia tidak peduli orang marah, orang apapun. Kita tidak bisa seperti itu. Kita lakukanlah dengan poster. Kita buat poster tentang lingkungan hidup. Mudah-mudahan dengan membaca poster yang kita buat, masyarakat menjadi
sadar. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video pembelajaran 1 subtema 3 ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami, karena materi ini merupakan materi pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk di kelas 4 ini. Karena anak, tadi kita di awal kita mulai belajar, kita berdoa, maka sudah selesai di akhir belajar kita pun harus berdoa juga. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dari kalian. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan dengan melihat video ini dapat memotivasi kalian dalam menjaga lingkungan yang ada di sekitar kalian. Selain itu, kalian juga menjadi paham betapa pentingnya menjaga lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke sungai. Bapak wanti-wanti lagi, tidak membuang sampah ke sungai. Dan jangan dilakukan membuang sampah ke sungai. Sungai bukan tong sampah. Sungai adalah tempat kehidupan yang ada di air. Tempat hidup ikan dan segala jenis tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita jaga kebersihan lingkungan sungai kita agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, bila ada yang terlupa tadi, belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan Bapak sampaikan. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, maka sebarkanlah video ini. Boleh melalui media sosial, yaitu Facebook, Instagram, WA, Twitter. Caranya mudah sekali. Kamu lihat kalau begitu nonton di video ini, ada di situ tulisan bagikan. Ya, kamu klik dulu yang tanda jempolnya, diklik, dibuka jempol ke bawah ya, jempol ke atas kamu klik, kemudian bisa kamu bagikan ke mana kamu akan bagikan. Ya, di situ ada tuliskan dibagikan. Pilih mau dibagikan ke WA boleh, ke Instagram bisa, ke Facebook juga bisa. Itu aja anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.